Kalau kita berbicara tentang pengembangan karir dosen, tentu ini menjadi hal yang paling mungkin dibanggakan oleh sebagian besar ya, atau bahkan seluruh dosen-dosen di Indonesia, bahwasanya ingin karirnya itu meningkat ya, seiring dengan perkembangan zaman atau bahkan dihubungkan dengan regulasi-regulasi yang ada. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pencapaian tertinggi seorang dosen dalam karirnya sebagai seorang dosen itu adalah tentunya bisa menjadi seorang guru besar ya, atau profesor. Nah, ini kemudian yang saya bahas karena banyak juga ditanyakan terkait dengan strategi pengembangan karir dosen ya. Oleh karena itu tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Tapi sebelum kita bahas jauh lebih mendalam, bagi Bapak Ibu dosen yang ingin mendownload ya prompting untuk menulis artikel ilmiah, baik di jurnal internasional maupun nasional, menulis buku dan lain sebagainya ya, atau mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan prompting untuk menulis skripsi, tesis, itu bisa nanti download di deskripsi yang ada di video ini. Oke, kita lanjutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, yang saya banggakan. Jadi pada video kali ini saya bertujuan untuk membahas dan memberikan mungkin ya kepada panduan kepada dosen-dosen di Indonesia, khususnya untuk teman-teman dosen yang mungkin baru berkarir sebagai seorang dosen. Tentu ini kita berbicara terkait dengan karir dosennya. Nah, terutama mengenai kenaikan jabatan akademik dan sebenarnya bagaimana kita mengelola karir kita itu di dunia pendidikan. Nah, fokus utama di dalam video yang saya buat ini itu berkaitan dengan jabatan akademik dosen yang lebih berhubungan dengan kinerja dosen dan dalam berbagai bidang ya, terutama yang berkaitan dengan kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Nah, banyak di antara kita yang selalu memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait dengan peningkatan karir dosen ini. Nah, terutama karena mungkin dosen-dosen tersebut belum terlalu mendalami keilmuan terkait dengan dunia perdosenan gitu ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa karir tertinggi seorang dosen itu kan tatkala mereka sudah bisa menjadi guru besar ya, tetapi dalam tanda kutip adalah proses pencapaiannya itu dilakukan dengan cara-cara yang benar ya, tidak seperti berita-berita yang beredar bahwasanya banyak di antara teman-teman dosen itu yang melalui jalur-jalur yang tidak benar untuk bisa mencapai gelar akademik yang tertingginya. Nah, tapi terlepas dari semua itu, saya tidak akan membahas terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Nanti akan saya bahas secara khusus, tetapi ini mungkin kita lebih merencanakan perencanaan karir dosen, strateginya itu seperti apa. Nah, ya jadi yang harus pertama dilakukan itu adalah tentunya harus punya persiapan dan kegiatan pengembangan karir ya. Jadi pengembangan karir dosen itu tidak hanya terbatas pada pencapaian jabatan fungsional saja. Nah, tetapi juga melibatkan peran-peran teman-teman dosen yang lain ya dalam kegiatan administratif ataupun dengan organisasi. Nah, sebagai contoh, jadi beberapa dosen ini mungkin lebih tertarik untuk mengejar posisi administratif seperti misalnya dekan, kemudian rektor atau bahkan kepala departemen gitu ya. Namun penting untuk dicatat bahwa pencapaian jabatan akademik dosen yang sesuai dengan kompetensi keilmuan itu merupakan langkah utama dalam karir sebagai seorang dosen gitu. Nah, jabatan fungsional misalnya seperti asisten ahli, kemudian lektor kepala maupun guru besar itu adalah tingkatan jabatan yang lebih berhubungan langsung dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan kualitas pendidikan. Nah, tentunya penting bagi dosen untuk mengetahui perbedaan antara jabatan administratif dan jabatan fungsional dan bagaimana keduanya itu dapat saling melengkapi dalam mendukung pengembangan pendidikan tinggi. Nah, kemudian yang harus juga dipahami berikutnya itu adalah tantangan dan harapan gitu. Nah, salah satu tantangan utama yang biasanya dibahas ya di forum-forum perdosenan itu adalah
ketidakseimbangan perhatian antara kegiatan administratif dan kegiatan akademik dosen. Nah, banyak di antara dosen-dosen itu yang terlalu fokus pada tugas administratif ya, seperti misalnya menjadi bagian dari pengurus fakultas ataupun universitas. Nah, tanpa memberikan perhatian yang cukup pada pengembangan karir akademik mereka. Nah, padahal jabatan akademik yang lebih tinggi itu seperti misalnya lektor kepala dan guru besar itu membutuhkan pengabdian dan lebih fokus pada bidang keilmuan. Misalnya seperti kita banyak mempublikasi, kemudian melakukan banyak penelitian ataupun pengabdian, dan berkontribusi besar terhadap pengembangan akademik di Indonesia. Nah, kita coba mengambil ya para contoh-contoh narasumber-narasumber yang memiliki jabatan akademik yang tinggi gitu ya. Mereka selalu menghimbau bahwa agar dosen itu lebih cermat dalam merencanakan pengembangan karir mereka. Nah, para narasumber itu juga atau para profesor-profesor itu juga mendorong dosen untuk merencanakan jalur karir dosennya dengan bijak, baik dalam aspek akademik maupun administratif ya, tanpa mengabaikan salah satu dari keduanya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kenaikan jabatan akademik dan standar. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal-awal video bahwa saya untuk sementara ini menyampingkan dulu yang berkaitan dengan kebijakan. Nanti kita akan bahas pada video berikutnya gitu. Nah, kenaikan jabatan akademik itu adalah bagian penting dalam perjalanan karir sebagai seorang dosen. Nah, proses kenaikan jabatan ini umumnya itu didasarkan pada beberapa kriteria yang sudah ditentukan oleh pemerintah di dalam kebijakan-kebijakan yang ada ataupun dalam lembaga pendidikan. Nah, dalam hal ini itu ada beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh teman-teman dosen untuk mencapai jabatan akademiknya yang lebih tinggi. Misalnya, saya selalu ditekankan oleh mentor-mentor profesor saya itu adalah perbanyak melakukan penelitian dan publikasi ilmiah. Itu adalah salah satu syarat utama untuk menaikkan jabatan, adalah memiliki publikasi ilmiah yang tentunya diakui baik skala nasional maupun internasional. Tetapi tidak kurang juga ya, artinya banyak profesor-profesor itu yang menghimbau saya untuk lebih fokus kepada jurnal-jurnal internasional semacam itu atau publikasi-publikasi internasional, karena itu akan lambat laun akan meningkatkan reputasi kita di kancah internasional gitu. Nah, kemudian kalau kita punya publikasi yang diakui baik dalam jurnal nasional maupun internasional, maka itu akan menunjukkan kontribusi dosen terhadap perkembangan keilmuan pengetahuan. Kemudian adanya keterlibatan di dalam penelitian. Nah, penelitian ini merupakan bagian dari integral dari pengembangan karir akademik dosen. Nah, dosen itu harus menunjukkan keberhasilannya dalam menjalankan penelitian yang relevan dengan disiplin ilmu yang dia tekuni selama ini. Gitu. Nah, sedangkan di Indonesia itu sangat sekali ramai ya informasi terkait dengan pendidikan itu harus linear dan lain sebagainya gitu. Nah, pendidikan dan pengabdian masyarakat juga itu penting, di mana dosen yang aktif dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan juga pendidikan itu akan dihargai dalam proses kenaikan jabatan akademiknya. Nah, hal ini menjadi indikator dari kualitas pengajaran dan kontribusi kepada masyarakat yang lebih luas. Nah, berikutnya itu adalah proses dan evaluasi pengajuan kenaikan jabatan akademik. Nah, untuk mengajukan kenaikan jabatan akademik, itu dosen harus mempersiapkan sejumlah dokumen yang mencangkup misalnya ada laporan kinerja dosen ya, atau yang disebut dengan LKD yang kita laporkan ya, mungkin banyak teman-teman dosen menyebutnya adalah beban kinerja dosen atau BKD. Nah, di mana dokumen ini merupakan laporan dari pengembangan kinerja dosen dalam pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Di mana LKD ini harus mencangkup bukti konkret yang setiap kegiatannya itu telah dilakukan oleh dosen. Kemudian adalah dokumentasi publikasi. Saya kira ini sudah jelas bahwa dosen itu harus menyertakan bukti publikasi ilmiah mereka baik dalam jurnal internasional maupun nasional atau bahkan dalam bentuk proceeding conference ya, atau bahkan dalam buku-buku gitu. Nah, kualitas dan kuantitas publikasi ini sangat mempengaruhi penilaian yang dinilai oleh para asesor. Nah, kemudian berikutnya itu adalah sertifikat pendidik. Nah, tentunya
apakah teman-teman dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik itu boleh mengajukan kenaikan jabatan akademik? Tentu boleh gitu ya. Nah, tetapi akan lebih afdol kalau misalnya yang bersangkutan itu juga sudah memiliki sertifikat pendidik. Nah, kalau dosen yang sudah memiliki sertifikat pendidik, berarti secara langsung dosen itu menunjukkan ya kualitas pendidikannya, kualitas dari dosennya untuk membuktikan bahwa mereka itu memiliki kualifikasi yang sesuai dengan peran mereka sebagai pendidik. Nah, persyaratan ini tentunya menciptakan proses dan transparansi dan objektif dalam menilai kemampuan dosen serta keseriusan mereka dalam pengembangan karir dosen. Nah, berikutnya itu adalah pentingnya integritas dan kualitas akademik. Ini penting banget kepada semua dosen. Seringkali saya sampaikan bahwa kita sebagai seorang dosen itu harus memiliki yang namanya integritas akademik gitu ya. Nah, salah satu aspek yang sangat ditekankan dalam proses pengajuan kenaikan jabatan akademik itu adalah integritas akademiknya. Nah, dosen itu harus memastikan bahwa semua informasi yang diberikan dalam proses kenaikan jabatan itu adalah akurat dan jujur. Nah, praktik-praktik yang tidak etis seperti misalnya pemalsuan dokumen atau klaim yang tidak benar mengenai penciptaan akademik ya atau pencapaian akademik sangat merugikan bagi kredibilitas dosen dan dapat merusak reputasi akademiknya. Nah, selain itu, kualitas akademik ini menjadi tolak ukur utama dalam menentukan kelayakan dosen untuk naik jabatan. Nah, tentu ini mencangkup kualitas pengajaran, kemudian kualitas publikasi ilmiah, serta kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya itu adalah pendekatan baru dalam sistem pengajuan kenaikan jabatan akademik, gitu ya. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, tentu begitu banyak ya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan kenaikan jabatan akademik ini, ya, mulai dari ada yang menggunakan sistem dupak, ada yang menggunakan sistem konversi, dan lain sebagainya. Nah, ada perubahan dan pembaharuan dan kebijakan ini terkait dengan pengajuan kenaikan jabatan akademik dosen, ya, seperti itu. Nah, tentunya kebijakan-kebijakan yang ada mungkin sudah diciptakan sefleksibel mungkin ya, untuk memudahkan teman-teman dosen itu bisa naik pangkat gitu, atau naik menggunakan jabatan akademiknya gitu. Nah, tetapi ada juga banyak yang berkomentar bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat itu justru banyak juga merugikan dosen-dosen, terutama untuk dosen-dosen yang memiliki produktivitas yang tinggi. Nah, selain itu, sistem ini memberikan peluang bagi dosen untuk memanfaatkan berbagai sumber daya, seperti misalnya kegiatan penelitian bersama, kemudian melakukan kolaborasi konferensi internasional misalnya, ataupun kolaborasi dengan institusi lain untuk memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan. Nah, berikutnya yang tidak kalah penting itu adalah peningkatan kesejahteraan dosen. Nah, selain aspek profesional, kesejahteraan dosen juga menjadi fokus utama ini dalam pembahasan yang biasanya banyak juga dibahas oleh teman-teman yang lain gitu. Nah, sayangnya di Indonesia itu kalau kita berbicara tentang kesejahteraan dosen itu masih sangat jauh dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Yang notabene negara-negara yang lain itu bisa dikatakan hampir tidak memiliki ya sumber daya alam yang mumpuni yang bisa merupakan sebagai sebenarnya salah satu kemajuan suatu bangsa gitu. Nah, di Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah ternyata tidak bisa menjamin kemudian kehidupan dosennya itu akan lebih sejahtera gitu ya. Ternyata masih banyak lebih difokuskan kepada sektor-sektor yang lain seperti itu. Nah, kemudian peran pendidikan lanjutan dalam pengembangan karir. Nah, pendidikan lanjutan ya seperti misalnya kita harus mulai berpikir kalau yang masih memiliki kualifikasi pendidikan magister ya harus sudah memiliki pemikiran untuk melanjutkan studi ke S3-nya gitu ya, atau pelatihan profesional lainnya. Nah, ini juga bisa menjadi hal yang tidak kalah penting dalam pengembangan karir dosen. Nah, program-program pendidikan ini memungkinkan dosen untuk memperdalam keahlian mereka, jadi mengikuti tren dan perkembangan terbaru dalam disiplin ilmunya serta berkontribusi besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, salah satunya selain itu adalah mengikuti konferensi ilmiah dan seminar internasional yang dapat
membantu dosen itu memperluas jejaring profesionalnya mereka gitu, kemudian mendapatkan peluang kolaborasi serta meningkatkan kualitas publikasi ilmiah yang mereka hasilkan. Kemudian yang tidak kalah penting itu adalah evaluasi dan proses uji kompetensi. Nah, setelah pengajuan kenaikan jabatan dosen, dosen itu akan menjalani proses evaluasi dan uji kompetensi. Nah, evaluasi ini itu bisa berupa presentasi hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat, atau pencapaian-pencapaian akademik lainnya yang telah mereka lakukan. Nah, uji kompetensi ini bertujuan sebenarnya untuk memastikan bahwa dosen yang mengajukan kenaikan jabatan akademik itu memang memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan pada tingkat jabatan yang lebih tinggi. Gitu. Jadi kalau saya simpulkan bahwa diskusi yang terkait dengan pengembangan karir dosen itu lebih mengembangkan, lebih mengimplementasikan atau memperhatikan proses kenaikan jabatan akademiknya ke depan dan memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan. Nah, pengembangan karir akademik yang matang akan sangat berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia gitu ya, serta pada peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme sebagai seorang dosen. Nah, kalau secara keseluruhan, pengembangan karir dosen itu harus didorong dengan cara yang sistematis dan transparan, baik melalui perbaikan kebijakan, pendampingan, serta pendukungan kelembagaan yang memadai. Jadi itu informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan strategi pengembangan karir dosen. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dosen yang baru berkarir, terutama yang baru berkarir ya sebagai seorang dosen. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.